Selamat datang di cara penggunaan aplikasi BON offline untuk tingkat satuan pendidikan SMA dan SMK. Berikut adalah beberapa langkah yang harus disiapkan dalam mengelola aplikasi BON offline, yaitu yang pertama adalah pastikan bahwa aplikasi BO offline yang akan digunakan adalah aplikasi terbaru, yakni yang akan digunakan pada tahun 2017, di mana aplikasi ini dapat diperoleh pada Dinas Pendidikan tingkat 1 atau Dinas tingkat provinsi, atau dapat pula diperoleh pada alamat yang akan kami berikan pada akhir dari video tutorial ini. Yang kedua, loginlah pada PDUN online, yang dimana alamatnya yaitu http://pdun.data.kemdikbud.go.id, dimana pada alamat web PDUN ini yang akan kita gunakan adalah yaitu poin yang ketiga, yakni mendownload file DZ yang ada pada PDUN online, yang merupakan dasar atau patokan untuk pengisian dari aplikasi BOUN offline. Yang keempat, yaitu setelah mendownload file DZ tadi, kita akan mengcopy dan mempaste file DZ tersebut pada aplikasi BOUN offline. Oke, mungkin langsung kita cara kerjanya. Yang pertama, sudah kita siapkan dulu aplikasinya. Yang kedua, kita login pada PDUN online dengan alamat http://pdun.data.kemdikbud.go.id yang bertujuan untuk mengambil file DZ. Oke, silakan. Oke, inilah contoh setelah kita login pada akun kita masing-masing, yakni pada alamat pdun.data.kemdikbud.go.id. Untuk loginnya sama seperti Dapodik. Silakan masukkan username, password, dan kode registrasi. Yang akan digunakan yaitu ada pada menu calon peserta UN, di mana yang diunduh adalah file DZ. File DZ-nya terletak pada unduh file calon peserta UN atau kolom kedua atau menu yang kedua. Oke, kita langsung download, pilih unduh file, pastikan data sudah lengkap, pilih ya, klik ya. Oke, aplikasinya filenya sudah terdownload, silakan dibuka terlebih dahulu. Oke, misalnya seperti ini. Yang terbaru kita copy, maka inilah yang akan di copy paste pada aplikasi BOUN offline. Setelah kita copy, kita bawa ke aplikasi pendataan SMA offline. Silakan dibuka. Oke, inilah dia aplikasinya. Sebelum kita login ke Biodata UN, di sini ada username dan password, ada di sini. Untuk mengakses ini, username-nya admin, passwordnya admin 48. Oke, sebelum kita lanjut, file DZ yang telah di copy tadi kita paste ke dalam aplikasi ini. Untuk mempastenya dapat dilakukan pada folder 2001. Silakan dibuka. Disinilah akan di copy paste file tersebut. Namun sebelumnya dibuatkan folder terlebih dahulu dengan nama folder Dapodik. Klik kanan, pilih new folder, atau langsung pilih new folder. Silahkan masukkan namanya Dapodik. Oke,
silakan paste di dalam. Untuk file DZ, pastikan bahwa nama file yang merupakan dasar dari aplikasi BioUFLN tidak ada embelan atau tambahan dari file DZ tersebut. Misalnya seperti ini, dalam kurung 1 ini tidak boleh karena akan tidak terbaca. Maka silakan dihapus atau diganti namanya menjadi nama yang sebenarnya. Pilih, klik kanan rename. Hapus angka dalam kurung 1, enter. Oke, inilah dia file yang seharusnya 4040 NPSE nama sekolah titik DZ. Oke, kita lanjut. Setelah di copy paste pada folder biodata masih kosong, nanti untuk pada folder biodata ini yang nantinya akan berbentuk DBF, inilah yang akan dikumpul pada tingkat 1 atau tingkat provinsi. Karena belum diimport maka filenya belum ada. Kita kembali. Oke, silakan login pada aplikasi Biodata UN. Silakan dibuka. Masukkan username-nya admin dan admin 48. Oke, login. Inilah dia tampilan dari aplikasi UN Biodata Offline. Untuk memproses data yang sudah di copy, pilih menu export import, silakan diklik. Oke, yang kedua silakan cari asal kota Anda, misalnya pada contoh ini adalah kota Kendari. Yang berikutnya silakan pilih nama sekolah Anda. Sini sudah tersedia. Oke, pada contoh ini. Oke, setelah dipilih, yang berikutnya pilih pilihan proses checklist pada import dapodik atau emis. Silakan di checklist, maka muncullah file DZ yang merupakan hasil unduhan dari PD UN online. Pilih, klik, pilih proses. Oke, inilah dia tampilan bahwa hasil import sukses dengan jumlah sekian. Berarti data sudah berhasil diimport ke aplikasi BioUN Offline. Pilih OK. Ceknya silakan pilih siswa, pilih sekolah Anda. Maka muncullah nama siswanya, tidak perlu lagi diinput satu persatu. Misal ini untuk IPA, IPS maksudnya, ini untuk IPA, dan ini siswa untuk bahasa. Oke, untuk aplikasi BioUN Offline ini merupakan aplikasi bantuan di mana dalam mengedit calon peserta UN, bila ada perbaikan data, misalnya ada perbaikan nama, tempat lahir, tanggal lahir misalnya, atau NISN, tidak diperbolehkan langsung mengedit di aplikasi BioUN Offline, tetapi ini merupakan hanya bantuan saja atau aplikasi bantuan, di mana aplikasi utamanya adalah berasal dari dapodik. Jadi misal bila ingin menambah peserta UN baru, maka penambahan siswanya dilakukan pada aplikasi dapodik. Misalnya seperti ini. Oke, seperti ini. Bila ada peserta UN tambahan, maka tidak diperbolehkan langsung menambah pada aplikasi BioUN Offline. Tetapi siswa yang ditambah tersebut silakan ditambahkan terlebih dahulu pada
aplikasi Dapodik, lakukan sinkronisasi. Silakan menunggu 1x24 jam misalnya, kemudian pastikan sudah terinput pada pdun.data.kemdikbud.go.id. Bila sudah terinput, silakan unduh file DZ-nya, dikerjakan kembali ke aplikasi BioUN offline. Kemudian bila dianggap sudah benar, silakan dikumpul di tingkat 1 atau di dinas provinsi tingkat 1. Namun apabila biodata siswanya sudah dianggap benar pada aplikasi Dapodik, misalnya untuk kelas 12 keseluruhan sudah dianggap benar, baik untuk nama misalnya yang utama, NIS nasional, tempat lahir, tanggal lahir, dan nomor peserta ujian SMP-nya, maka tidak perlu lagi mengerjakan dalam bentuk aplikasi BioUN offline, tetapi langsung mengumpulkan file DZ dari pdun.data.kemdikbud.go.id. silakan diunduh file DZ-nya. Namun apabila ini sudah benar semua, silakan diunduh file DZ-nya, unduh berita acara, silakan diisi, baru silakan dikumpul ke Dinas Pendidikan tingkat 1. Bila merasa yakin data yang telah dikerjakan sudah benar semua. Oke, demikian panduan sederhana untuk import data DZ atau cara menggunakan aplikasi offline yang bertujuan untuk membantu kita dalam mencek atau memperbaiki data siswa kita. Demikian panduan sederhana ini. Untuk aplikasinya boleh diperoleh di tingkat 1, Dinas Pendidikan tingkat 1, atau silakan diunduh pada alamat berikut ini. Untuk yang poin 5 ini untuk tingkat SMA. Untuk poin 6 adalah untuk tingkat SMK.